Di sini ada soal polinomial yang sangat menarik. Jadi soalnya ini tuh tentang polinomial order 3. Soalnya tuh mungkin agak sedikit kurang lengkap gitu ya. Tapi meskipun demikian tetap aja soalnya sangat menarik di sini. Nah, kalau soalnya tuh seperti ini. Ini saya punya fx sama dengan ax pangkat 3, jadi polinomial order ketiga ya. Tambah bx kuadrat tambah cx tambah d. Nah, pembuat nolnya ini dari polinomial ini adalah titik negatif 1,0 dan 2,0. Biasanya kalau polinomial order 3, pembuat nolnya tuh ada 3, tapi di sini cuma ada di soalnya tuh cuma disebutkan cuma ada 2 gitu. Dan memotong sumbu y, di titik 0, negatif 2. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapakah A ditambah B ditambah C ditambah D? Ini sama dengan berapa gitu. Nah, kalau di polinomial, kalau kita gambarkan polinomial order ketiga itu seperti apa? Kalau saya punya sumbu Y di sini, ini saya punya sumbu Y. Sebenarnya saya nggak tahu bentuknya ini bisa apa aja ya polinomial 33, tapi polinomial 33 itu biasanya si grafiknya itu atau kurvanya itu memotong sumbu X-nya sebanyak 3 kali ya. Nah, ini sumbu X-nya di sini. Kemudian kita tahu yang pembuat nolnya itu adalah negatif 1,0 di sini, negatif 1. Kemudian 2,0, ini adalah 2. Dan dia memotong sumbu Y di 0, negatif 2. Ini negatif 2. Nah, karena ini cuma ada 2 titik, jadi sebenarnya bisa di mana aja titik ketiga itu ya. Bisa di sini, bisa di sebelah kanannya 2, atau di sebelah kirinya negatif 1, atau di titik negatif 1 ini, atau di titik 2,0 atau negatif 1,0 juga bisa titik ketiganya. Tapi di sini saya gambarkan aja, misalkan di sini gitu ya, di titik ini kita si kurvanya tuh memotong. Nah, titik ini saya bisa sebut si titik ini adalah titik R3,0 gitu. Nah, kurvanya itu seperti apa? Bisa aja seperti ini. Ini saya cuman kemungkinan aja ya, kemungkinan dari kurva dari polinomial order 3 tuh kemungkinannya seperti ini. Jadi kalau kayak saya punya 3 titik pembuat nol ini dan 1 titik memotong sumbu Y di sini, jadi kurvanya mungkin berbentuknya seperti ini gitu. Memotong sumbu X lagi, kemudian dia memotong sumbu Y, kemudian dia memotong sumbu X lagi di situ. Nah, kenapa saya di sini sebut R3? Kenapa R? R itu diambilnya dari root ya, kata root. Jadi kalau dari sini pembuat nolnya itu negatif 1,0 dan 2,0. Jadi kalau kita misalkan masukkan fx-nya ini, x-nya kita masukkan negatif 1, ini persamaan ini bakal jadi 0. Jadi ini 0, atau kita bisa bilang x sama dengan negatif 1, ini tuh root-nya ya. Ini root-nya. Nah, di sini juga kita bisa punya f x-nya itu sama dengan 2, ini persamaan ini juga bakal 0. Nah, berarti di sini x sama dengan 2 itu merupakan root-nya juga. Dan kalau f x-nya itu sama dengan R3, f R3 ini juga akan membuat 0. Jadi x sama dengan R3, jadi R3 itu juga merupakan salah satu root-nya ya. Nah, kemudian si fx ini kalau misalkan kita punya persamaan, kita punya titik pembuat 0 ini, kita bisa punya bentuk x dikurang 1 kan. X dikurang 1, nanti saya akan jelasin kenapa di sini saya tulis X kurang 1. Tapi saya ngelihatnya dari sini, dari titik negatif 1,0. Kalau negatif titik pembuat nolnya negatif 1,0 berarti, ini bukan X kurang 1, ini X tambah 1. Dari titik ini saya bisa memperoleh ini. Nah, dari titik 2,0 ini saya bisa bilang X kurang 2 gitu. Kemudian dari titik R,0 ini saya bisa tulis X kurang
R3, seperti itu. Ya kan, kalau misalkan X-nya coba aja dimasukin, X-nya di sini negatif 1, ini kan berarti bakal 0 gitu kan. Nah, di depannya ini ada koefisien, koefisiennya itu koefisien apa? Di sini adalah A gitu. Ya kan, kalau misalkan A ini dikali bagian ini, dikali bagian ini, dikali bagian ini, karena tiap bagian itu ada X, nanti pokoknya ujung-ujungnya A-nya itu bakalan X pangkat 3 kan. Nah, kalau dimasukkan negatif 1 ke sini, bagian ini menjadi 0. Kalau bagian ini menjadi 0, semua yang lain-lain ini juga ya nggak pengaruh. Pokoknya si fx ini nantinya menjadi 0. Berarti yang pembuat 0 ini terpenuhi. Begitu juga kalau kita masukin x-nya sama dengan 2. Kalau x-nya sama dengan 2 dimasukin sini, 2 kurang 2 itu bakal yang sebagian ini sama dengan 0. Berarti si fx ini nggak peduli kita angka yang a atau x tambah 1 ini berapa, tapi bakalan menjadi 0 gitu. Kalau kita masukkan x-nya itu sama dengan 2, fx-nya itu bakalan menjadi 0. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau kita misalkan masukkan gitu ya, si A-nya ini, kita kalikan A-nya ini ke salah satu faktor ini, kita misalkan, saya bisa kaliin aja ke sini, atau kaliin ke bagian yang ini A-nya ya. Jadi bentuknya bakalan seperti X tambah 1 dikali X kurang 2 dikalikan AX kurang AR3 gitu ya. Nah, ini fx-nya. Fx-nya ini bisa menjadi seperti ini. Yang bentuk seperti ini tuh sama aja dengan bentuk seperti ini. Jadi kita bisa punya bentuk lain gitu ya. Nah, informasi yang lain yang kita punya itu apa? Pemotong sumbu Y. Pemotong sumbu Y berarti kalau misalkan F-nya Fx-nya, X-nya itu 0, di sini kan X-nya 0. Ini bakalan sama dengan negatif 2 kan? Ini negatif 2. Jadi atau saya lagi ngomongin titik ini. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti Fx sama dengan negatif 2. Nah, Fx ini, Fx itu kan bagian ini kan, tapi kalau X-nya 0, X-nya jadi 0, ini 0, 0 pangkat 3 berarti ini 0 kan, Bx kuadrat, X-nya 0, berarti bagian ini 0, bagian ini juga 0, jadi tinggal sisa apa? D kan. Jadi F0 ini sama dengan D, dan ini sama dengan negatif 2, jadi saya tulis seperti ini juga bisa. F0 itu sama dengan D. Berarti kalau seperti ini kan D sama dengan negatif 2. Nah, jadi di sini karena soal awalnya ini ya, soal awalnya A tambah B tambah C tanda D, kita kan pengen tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Nah, di sini kita udah langsung tahu kalau D-nya itu sama dengan negatif 2. Selanjutnya, dari sini apa yang bisa kita ketahui? Selanjutnya kita bisa ketahui, oke, sekarang dari ini ya, kita bisa tahu kan kalau AX ini kita bisa mendapatkan, kalau ini dikalikan kita bakalan bisa mendapatkan AX pangkat 3 gitu. Nah, si koefisien-koefisien ini nantinya bakalan menjadi suatu angka lagi gitu. Dan ini bisa menjadi bentuk bentuk awal seperti ini. Jadi kalau misalkan kita kalikan yang ini gitu ya. Kalikan yang ini dan kita kalikan bagian yang ini, AX ini, X ini kan udah pasti jadi AX pangkat 3 kan, tapi karena ini akan saling mengalihkan satu sama yang lain, menjadi satu persamaan lain, tapi nanti bakalan keseluruhannya itu akan membentuk bentuk seperti ini lagi. Tapi di sini kita bisa mengalihkan bagian ininya dulu, kita bisa untuk mengetahui R-nya itu hubungannya itu dengan A itu apa gitu. Jadi kalau 1 di sini kan 1 dikalikan dengan negatif 2, kemudian dikalikan dengan negatif A R3, ini bakalan sama dengan apa? Karena ini bagian konstan gitu kan. Ini kan bagian konstan. Ini bagian konstan. Nggak ada hubungannya sama X kan. Yang bagian yang saya lingkarin ini. Kalau misalkan tidak ada hubungannya sama X, berarti nanti jadi suatu konstan kan. Nah, konstannya itu apa? Konstannya tuh D gitu. Nah, ini D itu di sini sama dengan negatif 2 kan. Kalau ini dikalikan, ini jadi berapa? Negatif 2 dikalikan negatif AR3 jadi 2AR3. Ini sama dengan negatif 2. Nah, ini sama dengan AR3 itu sama dengan
AR3 itu sama dengan negatif 1, R3 itu sama dengan negatif 1 per A. Nah, di sini kita juga udah tahu lagi satu lagi. Kita udah dapat R3 itu meskipun nggak benar-benar angkanya kita dapat, tapi di sini R3 itu ada hubungannya dengan A. R3 sama dengan negatif 1 per A. Sekarang juga kita bisa saya tulisin lagi ya persamaannya lagi yang di sini. Saya tuliskan Fx itu sama dengan X tambah 1 dikalikan X kurang 2, saya dikalikan AX kurang AR3. Nah, ini kan perlu dikalikan semuanya kan ya. Kalau misalkan saya lihat dulu yang ini, yang bagian ini, X kali X sama dengan X pangkat 3, X kali negatif 2, jadi negatif 2X, 1 kali X tambah X, 1 kali negatif 2 jadi negatif 2, ini jadi X pangkat 3 kurang X kurang 2. Nah, selanjutnya saya akan kalikan dengan AX kurang AR3 ini. Saya di sini akan kalikan X pangkat 3 kurang X kurang 2 ini dengan AX kurang AR3. Cuman kita kan udah punya kan R3-nya tuh di sini berapa. Jadi A bagian yang ini nih, negatif AR3 ini sama dengan negatif AR3-nya apa? Kali negatif 1 per A kan. Ini sama dengan negatif A kali ini, jadi sama dengan 1. Negatif AR3 itu sama dengan 1. Jadi saya bisa ganti ini dengan 1. Jadi kalau saya mau kalikan ini, jadi ini dikalikan AX ditambah 1 kan. Yang bagian ini itu sama dengan AX tambah 1. Nah, ini dikalikan. Negatif 2 kali 1, negatif 2. 1 ini kali negatif X, jadi negatif X. 1 kali X pangkat 3, jadi X pangkat 3. AX kali negatif 2, jadi negatif 2AX. AX kali negatif X, jadi negatif AX pangkat 2. Ya kan? Saya benar nggak? Oke. Oh, sorry. Ini harusnya X pangkat 2, ini X pangkat 2 ya. Ini kan X kali X itu X pangkat 2, bukan X pangkat 3. Jadi di sini 1 kali X pangkat 2, jadi X pangkat 2. Kemudian AX kali negatif X, jadi ini AX kali X pangkat 2, jadi AX pangkat 3. Kemudian ini ditambahkan. Saya ganti warna biar agak seger ngelihatnya. AX pangkat 3 ini ditambahin jadi ditambah 1 kurang AX kuadrat dikurang 1 kurang 1 tambah 2A ya. Ini kan negatif-negatif jadi 2A. Ini X kurang 2. Nah, udah, ini kan sebenarnya udah kebentuk, bisa menjadi kebentuk yang ini kan, yang di atas ini. Jadi kita bisa bilang kalau A-nya ini ya A. Nah, 1 kurang A ini adalah B. Kemudian negatif 1 tambah 2A ini adalah C. Dan negatif 2 ini adalah D gitu kan. Ini yang sama ini nggak berubah. Karena soalnya saya bilang tadi agak kurang lengkap gitu, sebenarnya udah ini aja yang kita dapat. Kalau misalkan A, B, C, D-nya ya udah seperti ini. A tambah B tambah C tambah D ya tinggal bagian-bagian ini aja ditambahin. Tapi di sini kita bisa masukkan secara acak aja A-nya itu berapa gitu. Misalkan jika A-nya itu sama dengan 1, kita bisa tahu kan B-nya di sini berapa. B-nya itu berarti sama dengan berapa? Kalau 1 kurang A adalah 0. Kemudian C-nya adalah 1 tambah 2 itu 3, berarti negatif 3 C-nya di sini, dan D-nya itu sama dengan negatif 2. Jadi jawaban A tambah B tambah C tambah D ini sama dengan 1 tambah negatif 3, negatif 2 tambah negatif 2 adalah negatif 4 ya jawabannya. Tapi bisa apa aja A-nya, bisa kita misalkan A-nya itu sama dengan
A-nya itu sama dengan berapa lah? Negatif 1 misalkan. Kalau negatif 1 berarti B-nya sama dengan 1 kurang negatif 1 berarti jadi 2. C-nya itu sama dengan 1 dikurang 2 itu negatif 1 berarti ini negatif jadi 1. D-nya itu sama dengan D-nya tetap ya, D-nya itu negatif 2. Nah, kalau yang ini berarti A tambah B tambah C tambah D-nya itu sama dengan negatif 1, negatif 1 dan 1 ini bisa dicoret, ini 2 dan ini berarti 0 ya. Ini berarti 0. Nah, itu. Jadi jawabannya seperti ini. Jadi bisa melihat A-nya itu sama dengan 1 atau kita bisa masukkan. Nah, dari sini juga bisa sebenarnya kita bisa bikin grafiknya ya, bisa bikin grafiknya. Jadi ada yang menarik ketika saya bikin grafiknya. Di sini kalau saya bisa masukkan X-nya itu sama dengan, ini saya cuma bikin variabel X, kemudian saya bisa masukkan A-nya itu sama dengan 1 misalkan ya. A-nya itu sama dengan 1, kemudian B-nya itu sama dengan 0, kemudian C-nya itu sama dengan negatif 3, dan D-nya itu sama dengan negatif 2. Ya kan? Saya hanya masukkan yang ini nih, saya cuma masukin ini A sama dengan 1, B sama dengan negatif, sama dengan 0, C sama dengan negatif 3, dan D sama dengan 2. Nah, ini kalau kita masukkan fx sama dengan ini persamaannya saya udah tulisin tadi ya. Ini kan sama dengan, ini sama aja dengan persamaan yang atas ini kan. Nah, ini nih fx sama dengan ax pangkat 3 yang ini, bx pangkat 2 yang ini, cx yang ini, cx tambah d gitu kan. Saya bisa hitung fx-nya, terus saya bisa plot fx-nya, saya coba plot, maka hasil plotnya akan seperti ini. Nah, ketika saya plot A-nya sama dengan 1, saya mendapatkan si polinomial ini membentuk kurva ya, dan dia bertemu dia puncak kurva itu di sini adalah di titik negatif 1,0 gitu. Jadi di sini sebenarnya dia itu memang titik nolnya itu cuma 2 gitu. Pembuat nolnya itu cuma 2 seperti yang diutarakan di sini. Seperti yang diutarakan sini kan negatif 1,0 dan 2,0 gitu kan. Di sini negatif 1,0, di sini 2,0. Jadi si pembuat nolnya itu emang 2, tapi di sini dia tidak dijelaskan kalau sebenarnya di antara dua titik ini adalah merupakan double root gitu ya. Jadi di sini tuh ada double root. Jadi si negatif 1,2 itu merupakan double root gitu di situ. Jadi di situ menariknya soal ini gitu ya. Saya juga bisa masukin lagi kalau misalkan si A-nya sama dengan negatif 1 ini, saya udah, supaya cepat aja ya, saya udah masukin si angkanya. Ini A sama dengan negatif 1, B sama dengan 2, C sama dengan 1, D sama dengan negatif 2. Terus saya kalau hitung fx-nya, saya punya fx baru, kemudian saya plot fx-nya pakai warna yang berbeda, warna merah. Saya akan mendapatkan gambar seperti ini. Nah, ini. Tapi di sini kita tahu kalau si kurva yang merah ini dia memotong sumbu X 3 kali ya. 1 di sini, 2, dan 3 di sini. Semoga kalian cukup mengerti. Ini video sangat panjang sekali. Terima kasih.